Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fasul Masalah Senin 29 Rajab 1440 Hijriah 20 Februari 2023 Masehi. Nomor 1, masalah mengambil bayi dari orang kafir untuk dirawat. Ahmad dan istrinya sudah lama tidak dikarunia anak. Akhirnya mereka mengambil anak dari pasangan suami istri yang beragama Nasrani katanya, yang masih berumur 8 bulan. Agar menjadi mahram, maka istrinya Ahmad menyusui anak tersebut. Pertanyaan, jadi sudah menjadi anak rodha ya menyusuinya. Pertanyaannya ini, bagaimana hukum mengangkat anak dari orang kafir sebagaimana kasus di atas? Jawabnya adalah boleh dengan syarat tanpa mengubah nasab anak tersebut. Maksudnya nasabnya tidak dimasukkan ke nasab keluarga orang yang adopsi, enggak. Ya tetap saja keluarga aslinya. Tidak boleh dicampur-campur urusan nasab. Tidak ada penetapan nasab kepada ayah angkatnya. Bagaimana status agama anak tersebut? Jika salah satu dari nenek moyangnya ada yang diketahui beragama Islam, maka ia dihukumi Islam. Dan jika tidak ada, maka ia dihukumi kafir. Maksudnya ya yang bisa diketahui nasab-nasab dia itu nenek moyang ke atas yang bisa diketahui adakah yang Islam gitu. Ya kalau Nabi Adam yang Islam maksudnya yang diketahui gitu, yang dari bawah itu dari dia kak, bapaknya mbahnya ke atas itulah ada yang Islam. Kalau memang ada ya dihukum. Jika ia dihukumi muslimah, perempuan ya tadi anaknya, seumpama perempuan ya. Jika ia dihukumi muslimah, apa? Oh ya. Jika anak tersebut perempuan, ya betul. Jika anak tersebut perempuan, siapakah wali anak tersebut tatkala menikah? Karena walinya siapa itu? Sedangkan ayahnya itu ayah angkat, bukan ayah aslinya gitu loh. Ayahnya yang asli orang lain dan orangnya masih kafir. Jika ia dihukumi muslimah, artinya karena ada nenek moyangnya yang bisa diketahui yang Islam. Baik disebabkan ada nenek moyang yang Islam atau ia memang sudah masuk Islam ketika sudah balik syahadat, maka yang menikahkan adalah walinya yang muslim. Walinya yang muslim atau wali musbir atau wali abad yang muslim. Kalau tidak ada, maka yang menikahkan adalah hakim Islam ini. Dan jika dihukumi kafirah, orang wanita kafir, maka yang menikahkannya adalah ayahnya yang kafir. 2. Posisi badan ketika bangun dari tempat sholat. Ada pertanyaan seperti itu. Apakah ada kesunahan bagi makmum mengenai posisi badan ketika hendak pergi dari tempat sholat? Jawab, ada, dan kesunahannya diperinci. Kalau dia memiliki hajat di salah satu arah, baik itu di arah kanan atau di arah kiri atau di arah depan, maka disunahkan berpaling dengan menghadap ke arah hajat dia tersebut. Itu aja, nggak masalah itu. Mau kemana itu? Pengennya mau ke kiri ya ke kiri aja, mau kanan ke depan. Kalau dia tidak memiliki hajat apapun, maka ini disunahkan. Sudah selesai sholat, terus pengen balik pulang itu saja. Tidak ada hajat apa-apa, maka disunahkan untuk berpaling ke kanan, tayamun kan sebetulnya itu disunahkan aja. Ini tambahan, sebetulnya tidak ada kemakruhan mengenai posisi tubuh ketika meninggalkan tempat sholat, baik dengan beranjak ke arah kanan atau kiri atau ke arah depan, sama saja, tidak ada kemakruhan sama sekali. B. Ketika imam, sekarang imam ya, ketika imam selesai sholat dan hendak wiritan, maka disunahkan untuk menghadapkan badannya ke arah kanan. Untuk menghadapkan badannya ke arah kanan. Kalau di sini arah utara ya. Karena kita kiblatnya ke arah barat, jadi ke arah utara itu. Maka apakah hal ini juga disunahkan bagi orang yang sholat sendirian? Nah,
Tidak, jawabnya tidak. Kalau orang sholat sendirian tentu saja menghadap kiblat. Karena kesunahan ini hanya khusus bagi imam. Adapun makmum dan orang-orang yang sholat sendirian maka tetap menghadap kiblat. Nah, kalau makmumnya menghadap ke utara nanti lucu akhirnya itu. Semuanya ke utara semuanya. Yang menghadap ke utara atau menghadap ke kanannya bagian kanan itu ya hanya imamnya saja. Jadi mihrab itu ditaruh di bagian kirinya, kemudian di bagian pundak kirinya, kemudian dia menghadap ke bagian kanannya. Bagian asalnya tempatnya pundak kanannya itu. Dia menghadap ke utara begitu. Kemudian yang dilihat itu makmumnya yang dilihat. Jadi akhirnya yang kena lihat ya makmumnya yang bagian kanan tubuhnya itu. Misalnya seperti itu. Salat sunnah yang bisa dikerjakan bersamaan dengan salat lain. Ya, ini sudah juga. Salat sunnah apa sajakah yang dapat dikerjakan bersamaan dengan salat yang lain? Jawab, salat sunnah tahiyatul masjid. Ini bisa bareng-bareng dengan salat rawatib dengan apa yang lain-lain. Salat sunnah syukrul wudu juga ini bisa. Sekalian salat duha juga bisa. Salat sunnah tawaf. Salat sunnah ikhram. Salat sunnah istikharah. Salat sunnah hajat. Salat sunnah 2 rakaat ketika hendak safar dan 2 rakaat selepas datang dari safar juga disunahkan. Sebagian ulama berpendapat termasuk juga salat sunnah awabin juga boleh dikerjakan bersama-sama yang lain. Maksudnya juga awabin, ya juga tahiyatul masjid, juga tahiyatul masjid awabin itu kalau yang dimaksud awabin adalah salat duha apa salat 6 rakaat setelah maghrib ini. Karena kalau awabin dalam hadis itu yang dimaksud adalah salat duha. Ini enggak dijelaskan di sini. Antara maghrib dan isya. Itu penamaan baru sebetulnya. Itu dalam hadis malah justru awabin itu salat duha. Itu juga boleh dikerjakan bersama yang lain. Maksudnya niat satu salat itu dapat 2 pahala. Siapakah yang dimaksud ahli kitab? Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab yang sah untuk dinikahi? Yang boleh dinikahi. Jawab, orang Yahudi dan Nasrani yang asli, yaitu yang nenek moyangnya sudah masuk agama tersebut sebelum diganti syariatnya. Maksudnya sebelum diganti syariat Islam ini. Nenek moyangnya dari orang-orang sana, dari orang-orang yang dulunya sudah ikut Yahudi dan Nasrani. Kalau kebanyakan kalau di negeri kita ini ya justru anak-anaknya orang murtad. Karena negeri kita ini kan sebelum datangnya Belanda itu di mana-mana hampir semuanya sudah orang Islam semuanya, sedikit orang Hindu sudah sedikit. Kemudian ketika datang Portugis dan Belanda, mereka itu dimurtadkan sama Portugis dan Belanda itu. Seperti di Sumatera Utara ya. Utara itu dulu tempatnya Islam yang kuat di situ itu. Kemudian panjang diserang dengan kristenisasi atau sama orang-orang Belanda pada zaman itu. Sekarang ini wallahu alam, semoga balik lagi nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin alhamdulillah majid. اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر له سيدنا محمد اللهم اصلح من سيدنا محمد الف بين قلوبهم ومن سيدنا محمد اللهم انصر من سيدنا محمد اللهم احسن سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.